Seperti apa situasi saat ini di lokasi Anda? Ya, Jati, di tempat saya berada ini di Howard University. Kalau misalnya Anda lihat di belakang saya ini masih ada kumpulan orang, walaupun mereka sudah tidak bisa masuk lagi ke dalam area Howard University, tempat di mana diadakan nonton bareng untuk calon atau kandidat presiden dari Partai Demokrat. Mereka masih antusias berkumpul di jalanan. Ada beberapa yang membawa poster bertuliskan Madam Presiden bagi Kamala Harris, namun juga ada beberapa yang membawa poster terkait demonstrasi terutama terkait kebijakan Kamala Harris dalam kasus ini pemerintahan Joe Biden, di mana Kamala Harris ini merupakan wakil presidennya yang menyatakan bahwa mereka meminta agar Amerika Serikat menghentikan pendanaan senjata kepada Israel. Jadi secara umum mood atau vibes-nya di sini itu lebih optimistis dan mereka cukup yakin bahwa Kamala Harris akan memenangkan Pilpres kali ini. Sebagai catatan, Washington DC ini merupakan salah satu wilayah, bukan negara bagian, namun salah satu negara bagian atau wilayah yang selalu memenangkan calon dari Partai Demokrat sejak tahun 1988 secara konsisten. Jadi tidak heran kalau misalnya basis untuk Kamala Harris ini memang cukup kuat di daerah ini. Jati. Baik, walaupun ini merupakan wilayahnya Demokrat gitu ya, dan bisa kemungkinan besarnya Kamala Harris akan menang di wilayah Washington DC. Kalau kita lihat dari peta perolehan sementara ini kan Kamala Harris tertinggal ya dibandingkan Donald Trump. 99 dibandingkan 188. Seperti apa situasinya menurut analisis Anda, Virgie? Kalau kita lihat secara mood dan vibes-nya di sini ya, beberapa warga atau beberapa mereka yang juga menjadi pendukung Kamala Harris ini sempat menyorotkan seruan kegembiraan begitu ketika dinyatakan bahwa Kamala Harris ini mendapatkan beberapa negara bagian yang memang sudah diplot akan menang untuk Kamala Harris atau Partai Demokrat. Nah, kalau misalnya kita lihat apakah mereka sudah deg-degan, apakah para pendukung Kamala Harris ini sudah mulai khawatir dengan prospek dari kandidat mereka, tentunya ada ketakutan seperti itu. Kami sempat berbincang dengan beberapa orang yang ada di sini, mereka sempat menyerukan kekhawatirannya, namun mereka cukup optimistis karena seperti yang tadi Jati sudah sampaikan bahwa masih ada beberapa negara bagian, terutama di pantai barat Amerika Serikat ini yang satu belum tutup TPS dan memungkinkan mereka untuk menambahkan suara elektoral dan menghadiahkan ini kepada Kamala Harris. California, Washington State itu punya electoral votes yang cukup signifikan. Washington State ini juga salah satu yang bisa diandalkan untuk Kamala Harris, sehingga mereka cukup optimistis. Yang dinantikan itu justru adalah swing state. Di beberapa negara bagian kali ini ada 7 swing state yang bisa menentukan siapa yang akan menjadi presiden selanjutnya. Yang paling dinanti-nantikan sebenarnya adalah Pennsylvania, ada 19 electoral votes bagi siapapun yang akan bisa memenangkan negara bagian tersebut, dan ini akan jadi salah satu battleground atau tempat medan perang bagi kedua kandidat tersebut, siapa yang akan memenangkan Pennsylvania. 19 suara tersebut untuk bisa dimasukkan, dikantongkan agar mereka bisa melenggang ke Gedung Putih. Jati. Baik, Virginia Gunawan dari Washington DC, tempat di mana Kamala Harris nanti akan nonton bareng dengan para pendukungnya. Terima kasih informasinya. Kita bergeser ke tempat nobarnya Donald Trump di Palm Beach, Florida. Di sana ada Randy Wicaksana. Randy, seperti apa situasi di sana dengan keunggulan sementara 188 electoral vote? Randy? Jadi saya tidak bisa menggambarkan situasi di dalam markas karena kami berada di luar markas dari Donald Trump ya. Markasnya ada di belakang saya dan memang dari informasi yang kami ketahui acara nobar bersama dengan calon presiden dari Partai Republik Donald Trump lebih eksklusif dibandingkan dengan acara nobar yang dilaksanakan oleh tim kampanye Kamala Harris di Washington DC. Kami tadi menyaksikan sudah berdatangan tamu-tamu yang datang ke sini, dan di antara para tamu-tamu tersebut kami tadi konfirmasi juga ada orang Indonesia yang datang dan diundang untuk ke acara nobar tersebut. Ia adalah seorang pebisnis dan juga mitra bisnis dari Donald Trump, yakni Haritanu Sudibyo, yang baru tiba di Florida pada pukul 4 sore tadi. Dan kalau misalnya saya gambarkan euforia secara sekilas, memang tadi sudah ada supporter-supporter yang mulai berkumpul dan bahkan bertanya kepada rekan-rekan media, boleh nggak sih kami masuk ke dalam? Dan memang sejauh ini terbatas hanya untuk undangan saja. Namun euforia di Florida ini sudah mulai terasa karena memang
sejak pukul 8 malam tadi kita sudah mendapatkan kabar bahwa Florida dimenangkan oleh Trump, dan ini bukan berita yang mengejutkan sebenarnya karena memang sudah diprediksikan sedari awal Florida akan menjadi basis kuat dari Partai Republik atau Donald Trump, dan 2 tahun berturut-turut pada pemilu sebelumnya memang dimenangkan oleh Donald Trump meskipun sebelumnya adalah basis untuk Partai Demokrat pada tahun 2012 misalnya. Yang cukup mengejutkan pada kali ini adalah beberapa county di dalam Florida ini ada perubahan suara. Jadi kita ketahui meskipun Florida memang dikenal sebagai basis kuat Donald Trump, tapi ada beberapa county khususnya kawasan perkotaan dan urban seperti tempat saya ini, yakni di Palm Beach, sebenarnya adalah basis kuat untuk Partai Demokrat. Dan rural areas atau kota-kota kecil yang berada di sekitarannya itu lebih memang mendukung Donald Trump. Namun pada tahun ini kita ketahui hasilnya ada peningkatan suara untuk Donald Trump secara signifikan, yakni 56% suara untuk Donald Trump. Jadi marginnya dengan Kamala Harris gapnya cukup besar ya, disparitas suaranya. Dan salah satu penyumbang terbesarnya adalah Miami yang pada tahun 2020 kemarin sebenarnya dimenangkan oleh Partai Demokrat. Pada tahun ini suaranya beralih untuk Donald Trump. Jadi untuk Florida sendiri tetap dimenangkan oleh Donald Trump, namun ada kita saksikan peningkatan secara signifikan dalam segi suara. Kalau misalnya kita lihat dalam perkembangan secara nasional kali ini memang Donald Trump unggul, namun sejauh ini belum ada flip votes atau suara yang berubah dari negara-negara bagian sudah mengumumkan hasilnya. Dibandingkan dengan tahun 2020 yang akan bikin deg-degan warga Amerika Serikat nanti adalah beberapa negara swing state seperti Pennsylvania, Georgia, dan North Carolina, dan Arizona yang akan menentukan arah mata angin dari hasil pilpres pada tahun ini, Jati. Randy, kalau kita lihat tadi ada perubahan signifikan ya dari suara Demokrat beralih ke Republik dari Harris ke Donald Trump. Apa yang memicu peralihan suara ini? Kalau bicara soal Florida khususnya salah satunya ada faktor memang Trump yang pindah ke sini ya semenjak tahun 2016. Kalau misalnya kita lihat di pilpres perdananya Donald Trump adalah di tahun 2016, Trump masih berbasis di New York. Sejak ia pindah ke kawasan Florida pada 2019 memang ini sedikit banyak mungkin secara psikologis ada kontribusi terhadap bagaimana arah mata angin para voters atau warga negara Amerika yang ada di sini. Namun belum ada pernyataan jelas dari analis yang bisa kami konfirmasi untuk menjelaskan fenomena untuk Florida sendiri ya, kenapa ada perkembangan secara signifikan. Namun memang Florida ini secara keberagaman cukup beragam, ada juga populasi Latin yang cukup tinggi walaupun populasi kulit putihnya lebih dominan dibandingkan dengan populasi Latinnya. Dan Trump memang berulang kali memfokuskan kampanyenya ke isu-isu yang cukup emosional dan dekat dengan warga negara Amerika, yakni isu imigrasi yang memang cukup erat dengan Amerika Serikat ya, karena this is the land of immigrants dan memang ada jumlah eksodus tingkat imigran ilegal yang meningkat dari sebelum-sebelumnya dibandingkan dengan tahun ini, dan kemudian ada isu ekonomi yang terus difokuskan oleh Donald Trump. Ini mengacu kepada tingkat inflasi memang cukup tinggi dan banyak masyarakat yang mengeluhkan mengenai mahalnya harga-harga bahan pokok makanan, bensin segala dan sebagainya. Dan Trump memfokuskan kampanyenya dan menjanjikan akan memperbaiki ekonomi tersebut dan menurunkan pajak dan mengutamakan warga negara Amerika untuk lapangan pekerjaan. Ini tidak jauh berbeda dengan janji kampanyenya pada 2 pilpres sebelumnya, yakni America First. Oke, America First ini tentunya akan berdampak juga ya bagi warga negara Indonesia yang ada di sana, diaspora Indonesia. Seperti apa tanggapannya terkait dengan Pilpres 2024? Kalau bicara soal diaspora Indonesia, sayangnya kita tidak punya data atau survei secara khusus karena orang Indonesia di Amerika Serikat termasuk dalam komunitas yang relatif kecil dibandingkan dengan komunitas Asia lainnya seperti Filipina, Vietnam, dan juga dari Tiongkok. Namun demikian kalau misalnya dilihat dari survei secara garis besar, memang kelompok Asia lebih condong untuk ke Partai Demokrat sejauh ini. Kalau misalnya kita zoom in lagi ke komunitas Indonesia berdasarkan liputan kami dan perbincangan kami dengan warga Indonesia yang sudah menjadi warga negara Amerika, beragam responnya. Walaupun kami temukan memang sejauh ini banyak yang condong memilih Partai Demokrat, cuma ada juga
tren yang meningkat dari warga Indonesia yang memang peduli dengan kebijakan luar negeri, khususnya mengenai konflik Timur Tengah, yang mempertimbangkan third party. Third party ini memang dari dulu ada, namun tidak pernah signifikan untuk kemudian mengubah peta perpolitika atau pilpres di Amerika Serikat. Tapi tahun ini menjadi pengecualian karena dikhawatirkan mempengaruhi suara Partai Demokrat khususnya, karena banyak pemilih Partai Demokrat yang kemudian enggan memilih Partai Demokrat lagi di tahun ini karena isu perang Israel di Gaza dan bagaimana kebijakan Amerika Serikat berkontribusi terhadap perdamaian di sana. Secara umum baik Kamala Harris dan Donald Trump, keduanya sama-sama telah menyebutkan bahwa Israel memiliki hak untuk mempertahankan dirinya sendiri atau self defense. Dan Kamala Harris meskipun demikian mulai menggaungkan juga respon-respon terkait dengan immediate ceasefire atau gencatan senjata secara segera. Namun nampaknya banyak pihak yang tidak puas dengan pernyataan ini dan mempertimbangkan untuk memilih third party. Beberapa kami wawancarai di negara bagian lain seperti di Milwaukee, ada pemilih Muslim di Indonesia yang secara tegas akan memilih third party. Beberapa diaspora yang kami temui di Florida ada juga yang malah cenderung ragu di hari-hari, di detik-detik terakhir memilih tadi apakah mau pilih Kamala Harris atau malah third party. Jadi ini menjadi fenomena yang baru dan menarik karena kebijakan luar negeri pada tahun ini menjadi salah satu fokus yang juga dikhawatirkan atau menjadi point of concern ya Jati dari para diaspora-diaspora Indonesia yang ada di Amerika ini. Randy, cukup menarik dengan apa tadi third party ya, ini artinya mengalokasikan suara ke pihak lain, tidak ke Donald Trump, tidak ke Kamala Harris. Bisa dijelaskan lebih rinci nggak terkait dengan hal ini? Karena mungkin banyak teman-teman dari liputan namanya CTV yang menyaksikan di channel YouTube ini nggak paham gitu dengan sistem yang ada di Amerika Serikat. Jadi dari warga yang kami wawancarai dan menyatakan akan memilih third party, pilihan mereka bukan karena mereka lebih menyukai third party ini. Meskipun memang salah satu kandidat third party ini, Jill Stein, memang secara gamblang menyuarakan bahwa ia against atau menentang partisipasi Amerika Serikat untuk membantu Israel terhadap konflik perang Israel Gaza. Dan namun beberapa diaspora dan warga Amerika Serikat yang kami wawancari kenapa mereka memilih third party, alasannya sebenarnya mendasar karena mereka ingin kasih lihat atau memberi pesan kepada Partai Demokrat, hey, kami memilih third party dan kami ingin memberikan pernyataan bahwa kebijakan luar negeri kalian mempengaruhi elektabilitas kalian juga. Jadi ada sebuah pesan yang ingin disampaikan kepada pemerintahan. Dan ternyata pada tahun ini pesan tersebut memiliki dampak yang cukup signifikan dan membuat kampanye di beberapa negara bagian yang swing state seperti Michigan yang populasi muslimnya besar ini semakin diintensifkan. Oke, terima kasih Randy Wicaksana melaporkan dari headquarter-nya Donald Trump di Palm Beach, California, Florida. Maaf, terima kasih Randy, jurnalis VOA yang sudah memberikan analisisnya. Tadi ada cukup yang mengejutkan juga ya, ternyata ada satu warga negara Indonesia yang lagi nonton bareng di headquarter-nya Donald Trump, Pak Haritanu Sudibyo. Karena mungkin ada kedekatan dari secara bisnis gitu ya dengan Donald Trump. Nah, atau kita nanti akan coba cari tahu nih, bener gak ya? Mungkin dari media sosial bisa kelihatan Mas Asrori sudah diposting mungkin sama Pak HT keberadaannya di sana. Sempat yang ngecek pasti media-media sudah media mengangkat juga di lewat akun-akun official mereka gitu ya. Nah,